Halo adik-adik yang cantik dan ganteng. Hari ini Bunda Maiben akan bercerita tentang kisah Timun Mas. Semua pasti tahu kan tentang kisah ini? Adik-adik, gimana juga kisah ini bagus buat kita ketahui bersama-sama untuk memotivasi agar kita tuh bisa menjadi yang terbaik. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan di dunia itu akan berbalik pada diri kita. Kalau kita berbuat tidak baik, maka akan berakhir tidak baik. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, pada akhirnya kita akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan sama-sama cerita ini. Oke, duduk yang manis, kita akan mulai. Timun Mas adalah seorang gadis cantik yang berhati baik, cerdas, dan pemberani. Itulah sebabnya dia tuh sangat disayangi oleh ibunya yang bernama Mbok Srini. Suatu ketika ada sosok raksasa jahat ingin menyantap Timun Mas. Berkat keberaniannya, dia bersama ibunya tuh berhasil melumpuhkan raksasa jahat itu. Kenapa raksasa itu hendak memangsa Timun Mas? Lalu bagaimana Timun Mas dan ibunya bisa mengalahkan raksasa itu? Baiklah, ini inti ceritanya. Alkisah, di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak dia ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, dia tuh hidup sebatang kara karena tidak mempunyai anak. Dia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Namun harapan itu telah pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Dia tuh hanya menunggu keajaiban untuk mendapatkan seorang anak, dan dia sangat berharap keajaiban itu akan terjadi padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam dia tuh selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Nah, pada suatu malam harapan itu pun datang melalui mimpinya. Di dalam mimpinya, dia tuh didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya dia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini pun hampir nggak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Tanyanya di dalam hati dengan keraguan. Namun perempuan parubaya itu tuh berusaha menepis keraguan hatinya. Dengan penuh harapan dia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, dia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar. Nah, betapa terkejutnya dia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya itu berisi seorang bayi, tapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu ya memberiku sebutir biji timun? Gumam janda itu dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa dia sadari, tiba-tiba sosok makhluk raksasa tuh berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Demikian suara tawa raksasa itu. Mbok Srini pun tersentak kaget seraya membalikan badannya. Betapa terkejutnya ia, karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan dan dia berkata, ampun Tuan Raksasa, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup raksasa, pinta Mbok Srini dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu yang menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar, Tuan Raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau gitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu tuh harus menyerahkan anak itu kepadaku saat sudah dewasa. Anak itu ingin aku jadikan santapanku. Ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Begitu Mbok Srini. Selesai menyatakan kesediaannya, raksasa pun menghilang. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap harinya dia tuh merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun itu semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan.
Ketika buah timun masak, Mbok Srini itu memetiknya lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah karena sangat berat buah tersebut. Betapa terkejutnya ketika membelah buah timun, dia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat Mbok Srini itu menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya. Dia pun memberi nama bayi itu yaitu Timun Mas. Cep ya, jangan menangis anakku sayang, Timun Mas. Begitu hibur Mbok Srini. Perempuan parubaya itu tidak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya, dan tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia itu harus menyerahkan bayi itu kepada raksasa suatu hari kelak. Dia pun merawatnya dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Janda tua itu sangat bangga karena selain cantik, putrinya juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan perangai yang baik. Oleh sebab itu, Mbok Srini itu sangat sayang kepada Timun Mas. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa. Dia berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi dia itu akan datang menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, dia tuh selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya sedih karena dia harus berpisah dengan anaknya yang sangat dia sayangi itu. Dia tuh baru sadar bahwa raksasa itu ternyata jahat, karena Timun Mas itu akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. "Ibu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Mbok Srini itu tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, tapi dia juga tidak ingin anak sematawayangnya ikut bersedih. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan perihal asal-usul Timun Mas yang selama ini dia rahasiakan. "Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbok Srini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Mas penasaran. "Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu itu bukan anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu." Belum selesai ibunya bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksud ibu?" tanya Timun Mas. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sosok raksasa itu akan datang menjemput anaknya untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas tersentak kaget seolah-olah tidak percaya. "Timun Mas tidak mau, Bu, ikut bersama raksasa itu. Timun Mas sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan aku," kata Timun Mas. Mendengarkan perkataan Timun Mas, Mbok Srini itu kembali termenung. Ia bingung mencari cara agar anaknya itu selamat dari santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluarnya. Hatinya pun mulai cemas. Di dalam kecemasannya, tiba-tiba dia menemukan sebuah akal. Dia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa itu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari sudah mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku mau membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anakku itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu." Bujuk Mbok Srini mengulur-ulur waktu hingga dia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepada aku," kata raksasa itu. Setelah Mbok Srini menyatakan perjanjian, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung mencari cara lain
Setelah dia berpikir keras, akhirnya dia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Lalu dia pun meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, esok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dialah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu, ungkap Mbok Srini. Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu. Timun Mas gak mau Bu jadi santapannya, begitu kata Timun Mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Nah, sesampainya di sana, dia tuh langsung menemui si petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari, saya ingin meminta bantuan kepada Tuan, kata Mbok Srini. Apa yang bisa aku bantu Mbok Srini? Tanya petapa itu. Mbok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, pertapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, seru pertapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tidak berapa lama, pertapa itu pun kembali sambil membawa 4 buah bungkus kecil dan lalu dia menyerahkannya kepada Mbok Srini. Berikanlah bungkus ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi ada biji timun, ada jarum, ada garam, dan ada terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan itu satu persatu, jelas pertapa itu. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Mbok Srini pun pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setibanya di gubuk, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini hati Mbok Srini itu mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Dia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Wah, mengerikan sekali. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan aku jadikan santapanku. Ancam raksasa itu. Mbok Srini tidak gentar menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, dia tuh memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuknya. Tidak berapa lama, Timun Mas itu pun keluar. Lalu dia berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah aku sampaikan kepadamu ya nak. Mbok Srini membisikkannya kepada Timun Mas. Baik Bu, saya akan lakukan perintah ibu, jawab Timun Mas. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika dia tuh hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekejang-kejangnya. Raksasa itu pun mengejarnya dan tidak ayal lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas itu mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin dekat dan akhirnya dia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama Timun Mas menebarkan biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar meliliti seluruh tubuh raksasa tersebut. Ternyata raksasa itu mampu melepaskan dirinya dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumputan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu ternyata mampu juga melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Lalu dia pun menebarnya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah.
Timun Mas itu pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, dia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Dan hasilnya raksasa itu pun tercebur di dalamnya dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas yang berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Dan melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Adik-adik, demikianlah dongeng Timun Mas dari daerah Jawa Tengah, Indonesia. Cerita di atas memang memberikan pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti si raksasa itu, dan pada akhirnya dia akan celaka. Selain itu, cerita di atas juga sebenarnya mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja kerasnya serta rintangan serta cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh Mbok Srini dan Timun Mas. Berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka pun dapat membinasakan raksasa jahat yang hendak memangsa Timun Mas. Baiklah adik-adik, kali ini Bunda Maya pohon pamit undur diri. Sekian dulu episode buat kali ini. Nantikan segera episode selanjutnya di dongeng-dongeng yang akan datang bersama dengan Bunda Maya IBN. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Halo kawan, selama pandemi mulai Juni 2020, Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu dengan membuat konten YouTube dalam berbagai topik yang tujuannya adalah membagikan informasi yang berguna secara gratis. Video berikut ini cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN. Begini caranya, yuk kita lihat. Yang pertama, ketik Maya Food Adventure. Setelah itu akan keluar list dari 8 channel yang Bunda Maya miliki. Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton. Misalnya Maya News TV. Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya, klik video dan di sana ada deretan video yang kalian bisa tonton. Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya dan kalian masih bisa pilih yang lain. Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story, kalian bisa klik videonya dan di sana banyak list video yang kalian bisa pilih. Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau. Oh, aku ingin klik Televisi Anak Indonesia. Di sana ada list videonya, di sana ada pilihan dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau lewat list video yang kita miliki. Kembali lagi ke channel yang sebelumnya. Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak, kalian bisa klik Bunda Maya IBN. Di situ akan ada list videonya dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka. Semoga semua video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kawan. Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat. Bye-bye.